Okay, so aku dah tengok video macam mana nak main ikut sistem learning. Okay, Goldlane aku dah tahu. Tak apa sebabnya untuk hari ni memang aku nak belajar main Goldlane dulu. So next, aku nak tahu pasal video ni. Teknik yang harus dikuasai player Mobile Legends. Ini pun kena tahu juga ni. Sebenarnya kan aku nak main custom kan. Custom ni kena main ramai orang. So kena tahulah. Kalian pernah denger yang namanya freeze lane nggak? Nah, freeze lane ini adalah salah satu teknik dalam Mobile Legends yang harus kalian kuasain. Tapi sebenarnya bukan cuma satu ini doang loh teknik yang penting buat dikuasain. So, karena menurut gue pembahasan teknik ini lumayan menarik, hari ini gue bakalan bahas teknik-teknik apa aja yang harus kalian kuasain kalau kalian itu mau jadi player Mobile Legends yang siap di segala kondisi dan situasi pertandingan. Let's go! Kira ada berapa teknik yang aku patut tahu. Yang ni kena tahulah dan kena apply. Yang pertama, freeze lane yang udah kita sebut di Freeze lane ni opening apa? tadi. Walaupun kedengarannya agak kompleks, tapi menurut gua ini tuh teknik yang dasar banget dan wajib buat kalian kuasain. Teknik freeze lane ini tuh biasanya dipakai sama hero-hero set laner, bisa XP laner atau bahkan gold laner pun juga bisa. Teknik freeze lane ini adalah teknik di mana kita berusaha buat ngehambat pergerakan lawan waktu ada di fase laning. Caranya dengan neken lawan kita supaya mundur sejauh mungkin dari kerumunan minion di lane dan nahan biar si lawan tersebut nggak balik lagi ke wilayah di mana minion lagi gebuk-gebukan. Tujuannya apa? Jadi dengan jaga kondisi lawan itu jauh dari minion yang ada di lane, otomatis waktu minion di lane itu lagi asik gebuk-gebukan dan mati waktu HP-nya habis, kematian para minion di lane yang hasilin XP dan gold buat hero di sekitarnya jadi... Macam reasoning tu apa? Jadi dengan jaga kondisi lawan itu jauh dari kerumunan minion di lane dan nahan biar si lawan tersebut nggak balik lagi ke wilayah di mana minion lagi gebuk-gebukan. Tujuannya apa? Jadi dengan jaga kondisi lawan itu jauh dari minion yang ada di lane, otomatis waktu minion di lane itu lagi asik gebuk-gebukan dan mati waktu HP-nya habis, kematian para minion di lane yang hasilin XP dan gold buat hero di sekitarnya jadi nggak dirasain sama korban yang kena efek freeze lane ini. Waktu lagi lancarin teknik freeze lane ini, tentunya kita sendiri pun juga harus jaga diri supaya nggak nyerang minion lawan juga ya. Tujuannya supaya waktu para minion lagi adu gebuk, nggak akan kejadian yang namanya minion lawan itu kalah jumlah karena kena serangan kita. Dan minion kita malah ngabisin minion lawan terus masuk ke area turret lawan. Kalau sampai itu terjadi, berarti teknik freeze lane kita udah gagal berantakan guys. Biasanya teknik freeze lane ini tuh bisa dimanfaatin buat kalian-kalian yang bawa hero-hero early game dengan kondisi level 1 aja udah punya damage yang besar. Dan yang terpenting tipe serangannya itu menurut gue yang paling efektif untuk hero-hero yang serangannya single target. Makanya Hilda jadi salah satu hero yang paling cocok untuk lancarin teknik ini karena skill 2-nya punya damage besar dan bisa fokus untuk nyerang hero lawan aja. Sedangkan buat hero-hero kayak Yuzong, Khalid, atau Dairot yang juga punya damage gede di early game nggak bakalan efektif untuk melancarin metode ini karena serangan mereka itu damage-nya area yang otomatis bikin minion lawan bakalan kena damage dan bikin minion kita jadi lebih unggul kayak yang udah kita bahas sebelumnya. Buat lawan yang paling cocok untuk dihadapin pakai teknik ini tentunya hero-hero late game kayak Aldos karena di early gamenya bakalan nggak terlalu berguna. Tapi kalau memang kalian ada di kondisi menang posisi dan menang mental, sebenarnya banyak banget hero yang juga bisa kalian hadapin pakai teknik freeze lane ini. Tinggal lihat kondisi sama situasi aja sebenarnya. Nah, buat kalian yang lagi hadapin musuh dengan teknik freeze lane ini, gue juga bakalan bagiin ke kalian cara buat hadapinnya. Biasanya hero-hero yang aktif buat ngelancarin freeze lane ini tuh bakalan selalu jaga posisi di sekitar jalur semak-semak di tepi sini kan. Nah, buat kalian yang nggak mungkin buat ngimbangin kondisi di awal match, gue saranin kalian buat mundur dulu dan ambil jalan memutar buat masuk ke semak-semak yang ada di depan gold buff ini. Terus ya udah diem aja buat beberapa waktu sambil nyerapin XP yang berusaha dihambat sama si pelaku freeze lane ini guys. Yang kedua, cutting lane. Nah, buat teknik cutting lane ini tuh sistemnya agak beda sama freeze lane tadi ya. Masih berhubungan sama hero-hero di side lane. Kalau freeze lane tadi kita berusaha sebisa mungkin si minion itu tidak tersentuh sama sekali. Metode cutting lane ini tuh justru maksa potensi si hero kita buat langsung motong jalur minion yang lagi OTW ke titik temu di tengah lane dengan masuk ke jalan di antara turret terluar sama inner turret lah. Macam mana memotong jalur minion sebelum tiba di titik temu di tengah map? Buat masuk ke semak-semak yang ada di depan gold buff ini. Terus ya udah diem aja buat beberapa waktu sambil nyerapin XP yang berusaha dihambat sama si pelaku freeze lane ini guys. Yang kedua, cutting lane.
Nah, buat teknik cutting lane ini tuh sistemnya agak beda sama freeze lane tadi ya. Masih berhubungan sama hero-hero di side lane. Kalau freeze lane tadi kita berusaha sebisa mungkin si minion itu tidak tersentuh sama sekali. Metode cutting lane ini tuh justru maksa potensi si hero kita buat langsung motong jalur minion yang lagi OTW ke titik temu di tengah lane dengan masuk ke jalan di antara turret terluar sama inner turret lawan. Tujuan dari teknik cutting lane ini tuh ada dua. Yang pertama, tentunya biar hero kita naik level lebih cepat, jadi bisa unggul waktu hadapin hero yang ada di lane yang sama. Atau yang kedua, setelah selesai tugas mereka untuk clear lane, si side laner ini jadi punya waktu yang lebih panjang untuk rotasi ke jalur lain, ngebantuin teman satu tim untuk nyiduk lawan atau mukul mundur si lawan. Teknik ini sebenarnya teknik yang cukup efektif, tapi sayangnya nggak semua hero punya kemampuan untuk ngelakuin teknik yang terbilang cukup berbahaya ini. Karena syarat utama buat ngelancarin teknik cutting lane ini tuh adalah harus punya mobilitas yang lebih tinggi daripada hero lawan yang lagi dihadapin di jalur tersebut. Contoh hero yang bisa ngelancarin teknik ini tuh kayak Chow, Martis, atau Benedetta. Tapi karena teknik ini lumayan susah dan agak berisiko keculik, kemungkinan kalian nggak akan terlalu sering buat ngeliat teknik ini dilakuin. Nah, kalau lagi ngalamin kondisi di kite lane, usahain untuk jangan ngelakuin kesalahan ini ya. Kadang ngeliat ada lawan di posisi belakang lane kita, biasanya kita itu otomatis bakalan jalan ngedeketin si lawan dan berusaha untuk ngasih damage ke hero lawan kan. Karena ya emang cuma dia yang bisa diserang. Itu tindakan yang salah besar. Karena, satu, di saat kita lagi nyerang hero lawan, si lawan ini bakalan tetap fokus sama minion di lane. Setelah minion di lane habis, lawan otomatis bakalan langsung ada di level 2 dan kalian tetap ada di level 1 yang beresiko kalau dipaksa adu mekanik dalam kondisi yang level 1 dengan satu skill kebuka ngadepin hero lawan yang udah berhasil sama minion di lane. Setelah berusaha untuk ngasih damage ke hero lawan kan. Karena ya emang cuma dia yang bisa diserang. Itu tindakan yang salah besar. Karena, satu, di saat kita lagi nyerang hero lawan, si lawan ini bakalan tetap fokus sama minion di lane. Setelah minion di lane habis, lawan otomatis bakalan langsung ada di level 2 dan kalian tetap ada di level 1 yang beresiko kalau dipaksa adu mekanik dalam kondisi yang level 1 dengan satu skill kebuka ngadepin hero lawan yang udah berhasil buka 2 skill, tentunya kemungkinan besar bakalan kalah. Selain itu, sementara kalian lagi sibuk gebukin lawan yang lagi cutting lane, minion lawan yang nggak kehadang sama minion kita bakalan melengos masuk langsung ke arah turret dan mati sama turret kita yang hasilnya akan bikin kalian kalah satu level dari satu wave minion yang ke skip tadi. Nah, jadi harusnya gimana dong? Waktu kalian lagi ngalamin yang namanya di cutting, tindakan pertama yang harus kalian lakuin adalah cepat-cepat balik ke turret dan diam di sana sampai minion lawan masuk ke area turret. Tenang aja, karena wave kedua tuh bakalan dimulai di waktu yang sama. Jadi kalau nggak di-cut lagi, kondisinya bakalan muncul di tengah guys. Tujuan ngumpet ini adalah untuk meminimalisir kalian kehilangan XP sama gold dari minion gelombang pertama yang langsung melengos ke turret tadi, terus meminimalisir kemungkinan kalian itu ditabrak balik sama lawan yang udah level 2 duluan, dan yang terakhir juga meminimalisir kondisi kalian itu malah kalah war kalau dipaksa kayak skenario awal tadi. Jadi kalau di cutting, ya cuekin aja. Kecuali kondisi cutting ini dilakuin di tengah pertandingan udah jalan cukup lama dan level kalian juga udah cukup gede guys. Yang ketiga, kiting. Ada yang baru dengar teknik ini? Ya, kiting ini tuh sebenarnya teknik yang udah dipakai cukup lama juga, atau bahkan sebenarnya kalian juga suka praktekin, cuman memang agak jarang dibahas aja. Teknik kiting ini adalah teknik di mana pola permainan kita sebagai penghuni lane yang berusaha untuk ngasih damage ke lawan sambil terus menghindar dari serangan balik lawan. Basically sebenarnya mirip sama istilah poking atau nyolek-nyolek lawan ya. Cuman bedanya di sini, kalau poking biasanya dilancarin sama hero-hero yang tipenya mage dengan cooldown skill cepat dan cenderung ngasih damage yang nggak terlalu gede. Teknik kiting ini lebih dipakai sama hero-hero yang cenderung lincah dengan pola serangan yang kayak nyerang terus ngegocek, nyerang lagi, ngegocek lagi, kayak pola serangan dari One atau Harith yang tentunya kita tahu kalau kedua hero ini tuh emang lincah abis kan. Nah, sebenarnya teknik ini bisa dimanfaatin sama beberapa hero lain selagi si hero itu tuh punya kemampuan untuk masuk terus keluar lagi. Jadi kalian bisa coba-coba aja kembangin sendiri teknik ini pakai hero-hero kesayangan kalian ya. Kalau gue sih biasanya pakai teknik ini waktu gue lagi main Argus ya. Jadi gue masuk pakai skill 1, terus gue tusuk pakai skill 2, abis itu langsung lari ngejauh lagi pakai skill 1 yang kedua kalinya. Teknik yang satu ini juga bisa kalian antisipasi dengan manfaatin kemampuan-kemampuan sisi dari skill-skill hero kalian atau spell petrify untuk menghambat pergerakan lawan. Tapi buat yang memang nggak punya keduanya, kalian bisa antisipasi serangan kiting ini dengan usahain selalu jaga jarak kalian dari hero lawan yang suka nyolek-nyolek ini. Gimana? Udah mulai pusing? Kendorin dulu guys, kita masih ada 5 teknik yang harus kalian pelajarin lagi. Sambil kendorin otot-otot yang tegang, bolehlah top up lemon di CS Diamond Store dulu. Karena kebetulan harga promonya gua perpanjang sampai bulan Agustus. So cepetan, jangan sampai ketinggalan ya. Charles. Yang keempat, flanking.
Teknik flanking ini sebenarnya lebih populer buat game-game FPS atau TPS yang artinya salah satu pemain dalam tim bakalan misahin diri dari teman-temannya. Nah, buat game-game mobile kayak Mobile Legends ini, teknik flanking ini artinya teknik dimana salah satu player yang misah dari kawanan satu tim waktu lagi war gede untuk nyulik lawan dari belakang. Jadi si flanker ini tuh bakalan muter ke belakang dan nyulik anggota tim lawan yang kelihatan paling berbahaya tapi paling gampang untuk mati. Contohnya kayak mage atau marksman lawan. So, karena harus punya pergerakan cepat buat manuver dan tentunya punya damage output besar untuk mengeksekusi hero lawan yang lemah, biasanya teknik ini dipakai sama hero-hero dengan role assassin. Cocok banget lah ya. Nah, teknik yang mematikan ini sebenarnya cukup efektif buat dipakai ya. Cuma yang perlu diperhatiin, kalau di tim lawan itu ada hero-hero yang bisa ngebuka-buka rumput atau punya kemampuan buat buka map kayak Sun Sen atau Aldos, tentunya pengguna teknik flanking ini harus agak sedikit lebih hati-hati guys. Yang kelima, zoning. Nah, ini teknik yang kedengarannya sepele dan gampang banget ya. Sebenarnya teknik zoning yang memang terdengar biasa aja ini tuh emang salah satu teknik yang kayaknya gampang, tapi praktekinnya susah banget guys. Zoning ini tuh sebuah tindakan di mana kita sebagai hero sebisa mungkin berusaha buat bikin zona dari pergerakan pemain dalam satu tim itu jadi enak dan aman. Bahasa simpelnya ya open map. Tugas ini tuh biasanya dipegang sama tanker-tanker atau romer-romer lincah dan yang dilakuin tentunya ngelimpir-ngelimpir ke hutan-hutan yang kira-kira mungkin ada hero lawan atau mungkin dilaluin sama teman satu tim kita. Jadi si pembuka map ini tuh harus selalu mendahului teman satu timnya masuk ke zona-zona yang mencurigakan bakal berbahaya. Kedengarannya emang gampang tapi sekali lagi praktiknya susah. Bahkan gue masih suka lihat tanker-tanker yang jalannya nggak mau masuk rumput sama sekali loh. Pusing kan jadinya. Gue masih suka lihat tanker-tanker yang jalannya nggak mau masuk rumput sama sekali loh. Pusing kan jadinya. Yang keenam, ganking. Ini sih pasti kalian sering dengar ya. Teknik dimana ada lebih dari satu hero yang masuk ke salah satu lane buat mengeksekusi hero lawan yang kelihatannya mungkin untuk dibunuh. Kesulitan dari ganking ini sebenarnya bukan dari segi nyerangnya ya, tapi lebih dari sisi chemistry antara teman satu tim yang ngisi lane sama teman satu tim yang lagi mau nge-ganking itu sendiri. Karena kadang-kadang yang kejadian itu si teman yang mau dibantu malah nggak peka, terus malah ngedorong mundur lawan yang mau digang ini dan hasilnya rotasi dari si ganker jadi sia-sia. Cara terbaik untuk maksimalin teknik ganking dari teman satu tim itu adalah dengan ngelancarin teknik selanjutnya, yaitu baiting, memancing. Biasanya lawan yang terlalu nafsu buat ngekill bakalan enak banget buat dieksekusi sama teknik baiting ini. Tugas si umpan ini adalah ngejagain supaya si lawan yang lagi jadi target ini ada di posisi yang enak buat dieksekusi sama teman satu tim yang udah siap-siap buat nyulik si target dengan nggak ngasih tekanan terlalu banyak ke si target atau bahkan dengan sengaja berperan seolah-olah lemah dan enak buat dijadiin mangsa. Bahkan ada yang sengaja maju-maju padahal HP-nya nggak penuh atau ada juga yang sengaja ngebuang skill pentingnya di waktu yang nggak tepat. Tujuannya ya supaya si lawan itu jadi pede untuk nyerang si umpan tadi guys. Dan kalau teknik ini berhasil tentunya malah si target yang masuk ke perangkap dan mati di tangan tim kita. Dan yang terakhir, split pushing. Teknik split push ini tuh teknik dimana player dengan hero mumpuni yang fokus untuk hancurin turret-turret yang nggak dapat penjagaan. Pokoknya fokusnya cuma push, push, sama push aja. Nah, untuk bikin teknik split push ini bisa berjalan secara efektif, tentunya kalian perlu yang namanya komunikasi sama kerjasama tim yang baik. Biasanya buat jalanin teknik split push ini, dalam satu tim yang ideal bakalan diisi sama satu atau paling banyak 2 hero pusher. Umumnya sih cuma satu ya, karena dari kelima hero dalam satu tim itu tuh harus bagi tugas. Satu orang pusher yang mau fokus buat ngerontokin turret itu butuh banget yang namanya ruang buat nge-push. Jadi si 4 orang sisanya bertugas buat ngalihin perhatian lawan. Entah itu nge-turtle, nge-lord, atau nunjukin diri di lane yang jauh berseberangan dari si target pusher dengan tujuan supaya semua anggota tim lawan itu ketarik ke lane yang lagi rame itu. Nah, kalau si lane ini udah rame dan diisi sama 5 hero lawan, disitulah waktunya si pusher ini beraksi buat masuk merontokin turret satu persatu. Kalau satu jalur udah selesai, berarti si pusher ini bakalan pindah ke jalur lain yang masih utuh atau masih bisa di-push. Kelebihan teknik ini tentunya kalau memang teknik ini berjalan lancar, match itu bakalan jadi lebih enteng dan lebih cepat selesai. Cuman kerugiannya dengan teknik split push, kalau kondisinya nggak sesuai harapan, kemungkinan kondisi teman satu tim yang ngasih roam tadi bakalan terancam ada di kondisi kalah war karena mereka itu otomatis kalah jumlah. Dan kemungkinan buat epic comeback juga jadi lumayan gede. Hero yang cocok buat split push siapa aja, gue udah pernah bahas dan tentunya nanti bakalan gue taruh di akhir video ini. So, itu dia teknik-teknik dasar dalam Mobile Legends yang menurut gue penting dan wajib kalian kuasain supaya kegiatan nge-push rank kalian jadi jauh-jauh lebih gampang. Kira-kira yang mana nih teknik yang menurut kalian udah paling kalian kuasain? Drop down di kolom komentar. Nah, karena pembahasan gue udah selesai, berarti sekarang waktunya gue cari pamit. Semoga kontennya menarik dan bermanfaat.
akhir kata. Okay, sekejap. Aku nak fahamkan balik freeze lane ni apa tadi. Freeze lane Tipe serangannya itu menurut gua yang paling efektif untuk hero-hero yang ini tuh bisa dimanfaatin buat kalian itu lagi asik gebuk-gebuk freeze jadi lane. ke wilayah Cuma aku tak faham freeze gerakan lane lawan kan cutting waktu lane ada je. di fase laning. Caranya dengan laner atau bahkan gold laner pun juga bisa. Teknik freeze lane ini adalah teknik di mana kita berusaha buat ngehambat pergerakan lawan waktu ada di fase laning. Caranya dengan neken lawan kita supaya mundur sejauh mungkin dari kerumunan minion di lane dan nahan biar si lawan tersebut nggak balik lagi ke wilayah di mana minion lagi gebuk-gebukan. Tujuannya apa? Jadi dengan jaga kondisi lawan itu jauh dari minion yang ada di lane, otomatis waktu minion di lane itu lagi asik gebuk-gebukan dan mati waktu HP-nya habis, kematian para minion di lane yang hasilin XP dan gold buat hero di sekitarnya jadi nggak dirasain sama korban yang kena efek freeze lane ini. Waktu lagi lancarin teknik freeze lane ini, tentunya kita sendiri pun juga harus jaga diri supaya nggak nyerang minion lawan juga ya. Tujuannya supaya waktu para minion lagi adu gebuk, nggak akan kejadian yang namanya minion lawan itu kalah jumlah karena kena serangan kita. Dan minion kita malah ngabisin minion lawan terus masuk ke area turret lawan. Kalau sampai itu terjadi, berarti teknik freeze lane kita udah gagal berantakan guys. Biasanya teknik freeze lane ini tuh bisa dimanfaatin buat kalian-kalian yang bawa jadi salah satu hero yang paling cocok untuk lancarin teknik ini karena Kena jaga ni lah. Kena area jaga yang daripada karena daripada kita musuh legendnya super bakalan minion enggak. kan. sebenarnya. Nah, Cutting lane macam mana tadi? kan? Nah, buat kalian yang nggak mungkin buat ngimbangin kondisi di awal match, gue saranin kalian buat mundur dulu dan ambil jalan memutar buat masuk ke sumak-mak yang ada di depan gold buff ini. Terus ya udah diem aja buat beberapa waktu sambil nyerapin XP yang berusaha dihambat sama si pelaku freeze lane ini guys. Yang kedua, cutting lane. Nah, buat teknik cutting lane ini tuh sistemnya agak beda sama freeze lane tadi ya. Masih berhubungan sama hero-hero di side lane. Kalau freeze lane tadi kita berusaha sebisa mungkin si minion itu tidak tersentuh sama sekali. Metode cutting lane ini tuh justru maksa potensi si hero kita buat langsung motong jalur minion yang lagi OTW ke titik temu di tengah lane dengan masuk ke jalan di antara turret terluar sama inner turret lawan. Tujuan dari teknik cutting lane ini tuh ada dua. Yang pertama tentunya biar hero kita naik level lebih cepat, jadi bisa unggul waktu hadapin hero yang ada di lane yang sama. Atau yang kedua setelah selesai tugas mereka untuk clear lane, si side laner ini jadi punya waktu yang lebih panjang untuk rotasi ke jalur lain, ngebantuin teman satu tim untuk nyiduk lawan atau mukul mundur si lawan. Ya. Unggul waktu hadapin. Kalau tadi freeze lane tu kita jaga minion. Yang ni tadi Dengan masuk ke jalan kan dia di side lane. Kalau freeze lane tadi kita berusaha sebisa mungkin si minion itu tidak tersentuh sama sekali. Metode cutting lane ini tuh justru maksa potensi si hero kita buat langsung motong jalur minion yang lagi OTW ke titik temu di tengah lane dengan masuk ke jalan di antara turret terluar sama inner turret lawan. Tujuan dari teknik cutting lane ini tuh ada dua. Yang pertama tentunya biar hero kita naik level lebih cepat, jadi bisa unggul waktu hadapin hero yang ada di lane yang sama. Atau yang kedua setelah selesai tugas mereka untuk clear lane, si side laner ini jadi punya waktu yang lebih panjang untuk rotasi ke jalur lain, ngebantuin teman satu tim untuk nyiduk lawan atau mukul mundur si lawan. Teknik ini sebenarnya teknik yang cukup efektif, tapi sayangnya nggak semua hero punya kemampuan untuk ngelakuin teknik yang terbilang cukup berbahaya ini. Karena syarat utama buat ngelancarin teknik cutting lane ini tuh adalah harus punya mobilitas yang lebih tinggi daripada hero lawan yang lagi dihadapin di jalur tersebut. Contoh hero yang bisa ngelancarin teknik ini tuh kayak Chow, Martis, atau Benedetta. Tapi karena teknik ini lumayan susah dan agak berisiko keculik, kemungkinan kalian nggak akan terlalu sering buat ngeliat teknik ini dilakuin. Nah, kalau lagi ngalamin kondisi di cut lane, usahain untuk jangan ngelakuin kesalahan ini ya. Kadang ngeliat ada lawan di posisi belakang lane kita, biasanya kita itu otomatis bakalan jalan ngedeketin si lawan dan berusaha untuk ngasih damage ke hero lawan kan. Karena ya emang cuma dia yang bisa diserang. Itu tindakan yang salah besar. Karena, satu, di saat kita lagi nyerang hero lawan, si lawan ini bakalan tetap fokus sama minion di lane. Setelah minion di lane habis, lawan otomatis bakalan langsung ada di level 2, dan kalian tetap ada di level 1 yang beresiko kalau dipaksa adu mekanik dalam kondisi yang level 1 dengan satu skill kebuka, ngadepin hero lawan yang udah berhasil buka 2 skill, tentunya kemungkinan besar bakalan kalah. Selain itu, sementara kalian lagi sibuk gebukin lawan yang lagi cutting lane, minion lawan yang gak kehadang sama minion kita bakalan melengos masuk langsung ke arah turret dan mati sama turret. So cutting lane maksudnya macam kita menghalang ni lah, menghalang minion. Kalau freeze lane kita jaga minion kita daripada kena sentuh. Yang cutting lane ni kita halang minion musuh
Maksudnya kita dah already halang lah minion musuh tu sebelum dia sampai ke titik tengah tu. So, okay, aku dah faham katanya. Yang Tapi rasanya macam tu lah bikin kot, kalian sebab dia kalah kata satu motong level jalan dari minion satu wave sebelum minion tiba di yang titik. ke skip tadi. Nah, jadi Lepas tu harusnya gimana? kalau dia kata, masa kan dia cakap kalau kita sibuk melawan dengan si musuh tu, itu sebenarnya benda yang kata tak bijak lah, bukan yelah tak bijak, idea buruk lah, sebab dia masih boleh memperoleh apa tu, dia punya XP tu boleh ditingkatkan by minion yang dia jaga tu. Kan lepas minion team dia dah berjaya bunuh minion opponent, so dia akan dapat EXP tu dapat ditingkatkan secara automatik. So kalau boleh kita kena touch minion musuh tu, ataupun lagi bagus halang dia sebelum dia sampai ke Nah jalan dong, tengah. waktu kalian lagi ngalamin yang namanya di cutting, tindakan pertama yang harus kalian lakuin adalah cepat-cepat balik ke turret dan diam di sana sampai minion lawan masuk ke area turret. Tenang aja, karena wave kedua tuh bakalan dimulai di waktu yang sama. Jadi kalau nggak di-cut, kalau waktu kalian lagi ngalamin yang namanya di cutting, tindakan pertama yang harus kalian lakuin adalah cepat-cepat balik ke turret dan diam di sana sampai minion lawan masuk ke area turret. Tenang aja, karena wave kedua tuh bakalan dimulai di waktu yang sama. Jadi kalau nggak di-cut lagi, kondisinya bakalan muncul di tengah, guys. Tujuan ngumpet ini adalah untuk meminimalisir kalian kehilangan XP sama gold dari minion gelombang pertama yang langsung melengos ke turret tadi, terus meminimalisir kemungkinan kalian itu ditabrak balik sama lawan yang udah level 2 duluan, dan yang terakhir juga meminimalisir kondisi kalian itu malah kalah war kalau dipaksa kayak skenario awal tadi. Jadi kalau di cutting ya cuekin aja, kecuali kondisi itu kiting tu serang sambil elak. kayak Mobile Legends ini, teknik flanking ini artinya Flanking ni pula maksudnya tengah time open war tu, seorang player tu dia akan cepat-cepat berpindah dan serang daripada belakang tau. Dia akan target yang paling orang kata senang nak mati. Itu kalau flanking yang salah satu player yang misah dari kawan. Flanking, zoning, sebagai hero, sebisa mungkin berusaha buat bikin zona dari pergerakan pemain dalam satu tim itu jadi enak dan aman. yang ni membuat zona pergerakan. Maksudnya dia pandai ni lah, macam dan gampang banget ya. Sebenarnya teknik zoning yang memang terdengar biasa aja ini tuh emang salah satu teknik yang kayaknya gampang, tapi praktekinnya susah banget, guys. Zoning ini tuh sebuah tindakan di mana kita sebagai hero sebisa mungkin berusaha buat bikin zona dari pergerakan pemain dalam satu tim itu jadi enak dan aman. Bahasa simpelnya ya open map. Tugas ini tuh biasanya dipegang sama tanker-tanker atau romer-romer lincah, dan yang dilakuin tentunya ngelimpir-ngelimpir ke hutan-hutan yang kira-kira mungkin ada hero lawan atau mungkin dilaluin sama teman satu tim kita. Jadi si pembuka map ini tuh harus selalu mendahului teman satu timnya masuk ke zona-zona yang mencurigakan bakal berbahaya. Maksudnya dia tugas dia untuk pastikan area dia aman lah, kan, itu zoning. Tapi biasanya ni diguna oleh tanker, tapi sekarang ni kita memakai marksman tau, so kiting mungkin aku boleh apply, tapi teknik-teknik lain like flanking boleh kot, tak lah, aku tak tahu lah. Okay, tak apa, zoning, ni ganking, baiting and split pushing. Split pushing ni dia macam flanking juga, tapi dia punya point dia ialah when dah open war tu, tapi dia kena dekat jauh daripada kawasan lah. So satu hero tu nanti dia akan berpisah dan dia punya fokus dia adalah push turret saja, tapi dia mesti kena jauh lah. Macam dia macam flanking tapi yalah, ya macam ni kan. Entah itu nge-turtle, nge-lord, atau nunjukin diri di lane yang jauh berseberangan dari si target pusher dengan tujuan supaya semua anggota tim lawan itu ketarik ke lane yang lagi rame itu. Nah, kalau si lane ini udah rame dan diisi sama 5 hero lawan, disitulah waktunya si pusher ini beraksi buat masuk ngerontokin turret satu persatu. Itulah tu. Dia macam flanking juga, cuma yang ni dia open war,
Tapi dia kena jauh daripada kawasan lah. So nanti split pushing ni dia akan ada chance untuk dia nak push turret tanpa penjagaan lah. Fokus untuk menghancurkan turret lawan tanpa penjagaan. So tak ada penjagaan sebabnya dia orang semua dah sibuk dekat situ. So itulah split pushing. Okay, so tips yang aku kena tahu tadi, freeze lane, cutting lane, apa lagi? Cutting lane. Alamak. Kalau satu jalur ya open map. Alamak. Hanya ya open map. Sekejap. Cutting lane kan. Pas cutting lane. Biasanya kita itu otomatis bakal yang langsung melengos dilancarin sama. Okay, so freeze lane, cutting lane, kiting, flanking, zoning, ganking, baiting, dan split pushing. Okay, jap. So yang aku kena tahu, freeze lane, cut lane, kiting, flanking, ganking, baiting, split pushing. Ada 7. Hero-hero yang tipenya mage dengan cooldown Itulah kiting, flanking. Oh, zoning. Ya, zoning. Aku lupa salah zoning. satu teknik. Apa tadi? Cutting lane, freeze lane, kiting, flanking, ganking, baiting, zoning. Ni. Split pushing. Yang kayaknya gampang. Okay. So ada kiranya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8 lah. Teknik dasar dalam Mobile Legends yang menurut gue penting dan wajib kalian kuasain supaya kegiatan nge-push rank kalian jadi jauh-jauh lebih gampang. Kira-kira yang mana nih teknik yang menurut kalian udah paling kalian kuasain? Drop down di kolom komentar. Tak pas. Nah, karena pembahasan gue udah selesai, berarti sekarang waktunya gue harus pamit. Semoga kontennya menarik dan bermanfaat. Akhir kata, thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye. Okay, bye. Thanks, Charles. So ada 8 teknik yang aku kena tahu. Okay. So aku kena apply lah. Tak apa, nanti when kita main custom tu baru kita akan tahu sendiri benda tu. Alright. Tengok video 8 teknik lawan efektif. Okay. Yang ni sudah. So next, main custom. Okay. Let's go.